Cara nyuci sepatu. Sepatu ada tiga jenis ya. Jenis sepatu ada tiga. Yang pertama sepatu kanvas, yang kedua sepatu kulit, yang ketiga sepatu suede. Tahu sepatu suede? Sepatu kulit terbalik ya. Sepatu kulit tapi Tahu kulit terbalik. yang bulu, yang kayak bulu. Nah itu suede. Jadi sepatu kanvas itu sepatu yang memiliki pori-pori besar, gampang masuk air, seperti kanvas sendiri, kain, busa itu masuk ke kategori sepatu kanvas ya. Untuk sepatu kulit yaitu sepatu yang memiliki pori-pori kecil, tidak mudah gampang masuk air, seperti kulit sendiri, kaleb, plastik, karet, itu masuk ke kategori sepatu kulit ya. Caranya sama. Jadi kanvas itu pokoknya semua bahan yang mudah tembus air itu kanvas. Kulit semua bahan yang tidak mudah tembus air kita golongkan kulit. Penanganannya sama. Jadi kayak yang berbahan karet itu masuk sepatu kulit. Berbahan plastik masuk sepatu kulit. Ya. Kalau yang tembus air kain, kanvas, busa, nah itu masuk ke sepatu kanvas. Jadi gitu ya. Jadi bukan berarti sepatu kulit cuma kulit doang, bisa jadi sepatu yang bahannya plastik, bahannya karet, nah itu masuk sepatu kulit juga. Ya, penanganannya sama seperti sepatu kulit. Oke. Sekarang mulai dari sepatu kanvas dulu. Bagian-bagian sepatu dulu. Bagian sepatu ada tiga ya, bagian bawah, bagian dalam, insole, sama upper. Jadi semua jenis sepatu cara nyucinya sama. Untuk bagian bawah sama bagian dalam itu sama. Semua jenis sepatu ya, mau kanvas, mau kulit, mau suede. Yang beda itu uppernya. Caranya kita siapkan air, enaknya di depan keran ya. Sebelum pakai chemical, ini kan kotornya bagian bawah. Yang pertama dicuci bagian bawah dulu. Kita rontokkan dulu kotorannya. Setelah disikat, dibilas ya dengan diguyur air. Ini di kotor nih enaknya. Setelah dibilas, dilap pakai microfiber. Setelah rontok kotorannya, kita pakai chemicalnya cleaner dan smasher. Jadi ini cleaner sama smasher ini selalu berdampingan ya. Yang chemical utamanya adalah cleaner. Kita tuangkan cleaner ke mangkok, campur air 100 ml. Jadi perbandingannya 100 ml air, 20 tetes cleaner. Kita celupkan ke cleaner, sikat sampai berbusa. Setelah berbusa, dibilas dengan diguyur air, lalu dilap pakai microfiber. Kalau masih ada noda yang bandel, gak hilang pakai cleaner, ditimpa ini smasher. Tuangkan smasher ke dalam wadah, tidak dicampur air ya kalau smasher ya. Yang dicampur air hanya cleaner. Smasher langsung aja tuangkan, celupkan ke smasher, sikat ke noda yang bandel tadi. Kalau bisa lalu dibilas dengan diguyur air. Setelah dibilas, dilap pakai microfiber. Setelah selesai bagian bawah, lalu bagian dalam. Bagian dalam sikatnya pakai sikat yang panjang ya, sikat panjang. Celupkan ke cleaner, sikat sampai berbusa, lalu dibilas pakai microfiber yang kering. Tidak boleh diguyur air bilasnya. Yang boleh diguyur hanya bagian bawahnya, bagian bawah. Jadi ini pakai microfiber yang kering, deterjen sama kotoran semua nempel di microfiber.
Kalau masih ada noda yang membandel ditimpa smasher. Setelah selesai bagian dalam, sekarang bagian uppernya sepatu kanvas ya, misalnya ini sepatu kanvas. Untuk sepatu kanvas sikatnya pakai sikat standar. Di sini ada 2 sikat, ada sikat premium dan sikat standar. Standar agak keras ya, untuk premium lebih lembut. Celupkan ke cleaner, sikat sampai berbusa, lalu dibilas pakai microfiber. Kalau masih ada noda nggak hilang pakai cleaner, dilimpah smasher. Jadi smasher ini untuk noda yang bandel ya. Setelah selesai, sudah hanya sampai cleaner dan smasher untuk sepatu kanvas. Oke, sepatu kanvas selesai, kita lanjut sepatu kulit. Sepatu kulit bagian bawah tadi sama ya cuciannya, dalam juga sama. Sekarang bagian uppernya sepatu kulit. Untuk sepatu kulit sikatnya pakai sikat yang premium, yang lembut ya. Celupkan ke cleaner, sikat, cara ngikatnya memutar. Untuk sepatu kulit sikatnya memutar ya. Kalau sepatu kanvas tadi bebas. Setelah berbusa, dibilas pakai microfiber yang kering. Kalau masih ada noda, ditimpa smasher. Nah, setelah cleaner dan smasher selesai, kita lanjut lotion. Lotion ini gunanya untuk melembabkan bahan sepatu kulit. Caranya, semprotkan ke spons, oleskan ke bagian sepatu kulit untuk melembabkan ya. Nah, setelah dioles sampai merata pakai lotion, tunggu 5 menit, lalu lanjut ke wax. Wax ini gunanya untuk menghilangkan bahan sepatu kulit seperti ini ya, semir ya, tapi bukan semir ya. Jadi semir kan untuk menghilangkan juga, tapi kan semir tidak murni lilin. Kalau ini wax ini adalah murni lilin, jadi daya kilapnya lebih kinclong, jauh lebih kinclong, dan dia tidak ada pewarna seperti di semir. Semir kan ada pewarna hitam, coklat, kalau ini netral. Jadi dia, kita hanya ngejar kinclongnya itu. Kalau di semir kinclongnya nggak maksimal. Kalau wax dia benar-benar lilin, jadi kilapnya maksimal. Yang di buku cara mencucinya masih yang zaman dulu, Bu. Kalau bisa nanti yang ngerekam di share ya ke grup. Ya, kalau ada yang ketinggalan, kalau ada yang ketinggalan bisa di setel ulang. Tadi sampai mana? Wax ya. Terus sepatu kulit sudah selesai ya, ini sampai wax. Nah, sekarang lanjut sepatu sweat. Sepatu sweat kulit terbalik ya. Bagian bawah sama, dalam juga sama cuciannya. Yang beda bagian upper. Untuk sepatu sweat, sebelum pakai cleaner dan smasher, sebelum pakai chemical, kita diawali dengan penghapus sweat. Penghapus sweat gunanya untuk membantu cleaner juga ya. Caranya, yang ada nodanya digosok pakai penghapus sweat. Gosok yang ada nodanya saja. Nanti dia akan keluar seperti penghapus pensil ya, seperti daki. Setelah digosok pakai penghapus wet, baru kita pakai chemical, pakai sikatnya yang premium. Celupkan ke cleaner, ikatnya satu arah untuk sepatu sweat. Sikat sampai berbusa, lalu dibilas pakai microfiber. Kalau masih ada yang bandel, nodanya ditimpa smasher. Setelah cleaner dan smasher selesai, lanjut ke lotion. Karena bahan kulit ya, jadi pakai lotion untuk melembabkan bahan sepatu kulit.
Nggak denger. Sepatu sweat Lun. Oh iya, sweat. Kalau nggak dibuka ini nggak denger. Dioles sampai rata ya. Jadi karena sweat ini juga bahannya kulit, kita harus pakai lotion juga. Ya. Udah selesai, hanya sampai lotion untuk sepatu sweat. Kenapa nggak pakai wax? Karena tidak menggelapkan. Karena di sepatu sweat itu tidak ada kilapnya, jadi kita tidak perlu pakai wax. Ya, jadi wax itu hanya untuk sepatu kulit. Kalau sepatu kulit sweat, kita hanya sampai ke lotion saja. Finishingnya gimana? Finishing setelah kering nih ya, pakai antiseptik atau Fresher. Ini gunanya untuk menghilangkan bau dan membunuh bakteri sekaligus parfum. Kita semprotkan ya kalau udah kering, semprotkan bagian dalam. Kalau misalnya bau banget, Ya itu mau aku tanya. Nah ada tuh bisa sorry maaf ya, kan ada yang parah banget tuh. Nah, gimana kalau nggak hilang juga? Nah, karena pakai ini. fresh wave. Fresh wave ini lebih kuat menghilangkan bau daripada fresher yang tadi. Fresher Ya. ini banyak. Kalau pakai fresh wave masih belum hilang juga gimana lo? Baunya Buang aja sih. ekstra ya, bau ekstra. Pakai ini ya, pakai karbol. Karena terpaksa ya, karena bau banget. Jadi karbol yang buat lantai itu. Siapkan ember atau baskom. Tuangkan karbol dan dicampur air secukupnya. Lalu direndam. Dalamnya apa sama? Segini aja setengah. Tidak mencapai dasarnya ini, jadi hanya di sini. Karena biasanya yang bau itu bagian upper semua. Bukannya injekannya ya? Nah kan kita mengira gitu kan, injekannya sebenarnya kalau kita udah cuci itu udah terpipis karena yang paling menyentuh itu di bagian uppernya sebenarnya. Dan biasanya sepatu yang bau itu bukan sepatu kulit pasti sepatu kanvas. Sepatu kanvas. Nah, kenapa sepatu kanvas? Karena dia banyak pori-porinya, sehingga bakteri bersarang di sini. Jadi kalau bersih gampang ya, bisa lah pakai fresher aja, fresher bisa. Cuma yang di sininya ini Bu, ya sepatu kanvas ini. Nah ini yang paling banyak baunya. Ya terutama di bagian dalamnya sini, yang sini, bukan yang dasar sebenarnya. Karena dasar itu kan lebih keras dia, pori-porinya lebih sedikit. Ya. Atau bisa ditaburi soda kue kalau saya. Karena trauma juga pernah dicuci sepatu baru sekali dipakai warna putih. Dan itu warna kuning masih rusak gitu. Itu kenapa dipakai? Putihnya berubah jadi kuning. Tapi dia cara itunya pencuciannya persis kayak gini. Gimana? Katanya pernah. Rusak apa ada fotonya nih? Rusak apanya? Warnanya itu berubah. Jadi Oh, warna buluk, kuning. Jadi buluk. Wah, buluk. Oh, jadi kayak kecil gitu. Iya, jadi kayak sepatu Itu lama. pakai Terlalu kuat kali deterjennya. Nggak ngerti dia nggak tanggung jawab. Itu pakai Kuningnya kayak gimana Bu? metode whitening. Kalau seperti itu gampang aja, pakai whitening upper aja. Cuma itu bahan spesial ya. Jadi kayak gini. Nah iya itu. Oh, pakai whitening bisa. Bisa Pakai jadi whitening putih upper lagi. di sini nggak ada bahannya, karena ini masuk ke cuci sepatu basic. Kalau Bapak Ibu mau mendalami yang lebih advance, itu ada sendiri pelatihannya, kelas pelatihan laundry sepatu. Yang ngajar bukan saya, bukan Alun, tapi benar-benar praktisi laundry sepatu. Namanya Pak Husni. Banyak tuh orang Banyak yang mulai kayak gitu. Iya, kuning. Nah ini praktisi juga nih. Kita punya laundry sepatu Dia ada bilang juga. udah diputihin, ini udah dicuci 3 kali malah. Nggak bisa Cuma kalau nggak bisa nggak dicuci Bu, Bapak. nggak bisa dicuci, harus di whitening. Kalau di whitening, kalau dicuci ya sama aja tuh. Itu langsung repairing jadinya. Oh, Jadi bukan, jadi kalau gini, kan kalau pencucian basic itu belum termasuk repairing sama pewarnaan recoloring. Nah kalau di pelatihan laundry sepatu yang advance itu nanti diajarin juga repairing seperti apa, recoloring seperti apa, mewarnai ulang sepatu seperti apa, ada juga. Ya, jadi itu kelas sendiri 1 hari penuh. Dan itu 80% praktek, nggak seperti ini. Ini kan kebanyakan teori ya, teori semua. Kalau yang pelatihan laundry sepatu itu sebagian besar praktek. Jadi seluruh peserta bawa sepatu sendiri, cuci sendiri dari pagi sampai sore. Ya benar-benar praktek. Jadi benar-benar teknis. Nah itu ada pelatihannya sendiri, tanggal terdekat tuh tanggal 10 Januari.
Jadi nggak ada di bulan Desember, adanya di bulan Januari, 10 Januari. Kalau mau bisa datang. Kalau alumni dapat potongan diskon 200.000. Ya. Nah, kalau bingung cari bahan-bahan ini, di saya juga ada. Yang paling sering habis ini Bu, cleaner. Ya, cleaner ini sebotol ini bisa untuk 20 sampai 30 pasang sepatu. Artinya apa? Anggap saja 20 pasang sepatu. Jadi satu botol ini bisa untuk mencuci, menghasilkan omset 20 dikali 50.000 berapa? 1 juta.